Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Dan kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Sampai hari ini kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Betul badai masih ada, betul pergumulan masih ada di hadapan hidup kita, tantangan masih harus kita jalani, tapi tidak pernah kita dibiarkan berjuang seorang diri, karena ada tangan Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupan kita. Haleluya, amin. Saudara, kita bersyukur melalui program Bible and Coffee ini ada banyak umat Tuhan boleh terus dipulihkan, boleh terus diberkati, boleh terus mengalami kekuatan. Dan ini yang juga saya rindukan, bahwa jangan sampai berkat ini hanya berhenti di kita, tapi bagikan juga kembali sehingga banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima setiap hari. Karena saya percaya firman Tuhan itu membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan menguatkan setiap langkah dan kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam terang Tuhan yang ajaib. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, ada saja yang dibaharui dalam kehidupan kita. Iya kan? Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari demi hari yang kami jalani, yang kami lalui, semua karena berkat anugerah Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa, kami datang pagi hari ini memulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Engkau. Melalui firman-Mu kami rindu disampaikan sesuatu buat setiap kami menjalani hari-hari hidup kami, sehingga kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Hidup kami ada dalam jalurnya Tuhan. Kami hidup dalam pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada, tentang kedendaman. Iya kan? Kenapa ada orang dendam? Kenapa ada orang sakit hati? Kenapa ada orang kepahitan? Iya kan? Karena memang luka dalam hatinya. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi pusat kehidupan kita itu ada di hati. Dan karena iblis tahu akan hal ini, itu sebabnya kerinduan iblis satu, saudara. Kerinduan setan satu, membuat anak-anak Tuhan hidup dalam kedendaman, hidup dalam kebencian, hidup dalam sakit hati. Dan dengan berbagai macam alasan yang mungkin kalau kita pikir ya masuk akal sih. Contoh, wajar dong pendeta kalau saya benci, wajar dong saya pahit hati, wajar dong saya dendam sama orang ini karena saya dirugikan, saya disakiti, saya dihianati, saya difitnah. Nah, akhirnya beralasannya sebagai apa? Wajar gitu loh saudara, sebagai sebuah kewajaran. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Saya mau kita semua mengerti supaya jangan sampai kita masuk dalam jebakannya iblis. Kita pikir wajar, kita pikir gak apa-apa. Ternyata kebenaran firman Tuhan gak boleh. Ternyata kebenaran firman Tuhan itu dosa gitu kan. Dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini saudara. Jangan engkau menuntut balas, jangan menaruh kedendaman terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baru di belakangnya tulisan apa? Akulah Tuhan. Jadi jelas, yang memberikan perintah, yang memberikan penyampaian firman-Nya adalah Tuhan sendiri, saudara. Jangan engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, tetap terhadap sesamamu manusia. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apapun alasannya, makanya selalu saya bilang begini, sikap orang, perbuatan orang yang ada di hadapan kita itu harusnya tidak bisa mempengaruhi keputusan kita. Iya dong.
Orang mau buat apa dalam hidup kita, orang mau lakukan apa dalam hidup kita. Kalau memang dasarnya kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan bilang, Tuhan bisa pakai kok orang-orang jahat seperti kamu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Harusnya kita bisa ngomong seperti itu karena kita ngerti firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita akan kecewa. Aduh, saya udah setia ikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa ya ada orang-orang di sekeliling saya ini, orang-orang jahat, orang-orang yang curangin hidup saya, orang-orang yang merugikan usaha saya. Karena kita tidak ngerti firman, sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya orang yang nggak ngerti firman, akhirnya masuk dalam jebakan setan. Masuk dalam kerinduannya setan gitu. Kerinduannya adalah membuat anak-anak Tuhan, membuat umat Tuhan hidup dalam sakit hati, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian. Padahal kedendaman itu jelas, itu gak boleh. Firman Tuhan tadi sudah sampaikan dalam Imamat 19 ayat 18. Bahkan disampaikan lagi dalam Ulangan 32 ayat 35. Ulangan 32 ayat 35 bilang begini, hakkulah kata Tuhan dendam. Jadi dendam dan pembalasan itulah adalah hak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dendam dan pembalasan adalah hak Tuhan. Itu bukan hak saya. Amin. Jangan kau ambil apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan, saudara. Jangan kau lakukan apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Tapi yang disuruh oleh Tuhan buat setiap kita adalah satu. Kembali lagi tadi Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tugas kita, itu perintah Tuhan bagi kita. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh ini kerjaannya Tuhan, ini bagian Tuhan, ini bagian saya. Bagian Tuhan adalah pembalasan, bagian saya adalah mengampuni, mengasihi. Iya kan? Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Demikian pula Roma 12 ayat 19. Roma pasal 12 ayat 19 bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Lihat, jangan kita yang menuntut pembalasan, tetapi apa? Berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi jangan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan ambil apa yang menjadi bagian Tuhan untuk kita kerjakan. Oh, saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun alasan itu, bagian kita adalah mengasihi, bagian kita adalah mengampuni. Nanti Tuhan yang tolong, nanti Tuhan yang bela, nanti Tuhan yang berperkara. Karena iblis tahu hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Setan tahu, dia licik. Makanya dia membuat segala sesuatu seperti terlihat benar. Makanya Alkitab kan jelas katakan, iblis menyamar seperti malaikat terang. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya membawa maut. Kita gak ngerti, kita pikir benar. Saya pikir maklum, saya pikir wajar. Kalau saya sakiti, saya sakit hati, saya dendam, saya membalas. Saya pikir wajar. Kalau saya dihianati, saya dendam, saya sakit hati, saya balas. Saya pikir wajar. Kewajaran itu adalah ajaran dunia. Kita ini kepunyaan Allah, jangan pernah lupa. Kita kepunyaan Allah yang ditempatkan di dunia ini. Karena itu jangan jadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hari-hari ini kalau engkau yang masih punya sakit hati, engkau yang masih punya dendam, lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena itu tugas kita. Jangan ambil apa yang menjadi tugas Tuhan. Tugas Tuhan apa? Membalas yang jahat dengan yang jahat. Pembalasan itu hak Tuhan. Karena terkadang kita gak pernah tahu, ada mungkin Tuhan pakai juga orang-orang jahat untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan kok. Mungkin saudara bilang, emang bisa pendeta? Lo lihat Yusuf, dengan kejadian kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang jahat. Akhirnya Yusuf kejadian itu dipakai Tuhan untuk mengirimkan Yusuf ke Mesir, saudaraku. Lihat Ayub. Apa yang terjadi ketika diperhadapkan dengan keadaan yang susah, yang rumit, yang pelik gitu kan, gak bisa buat apa-apa lagi. Tapi justru kerinduan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya Ayub punya. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita jelas ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Hanya kalau kita mau bersabar, hanya kalau kita mau bersandar kepada Tuhan. Jangan berusaha mengerti dengan apa yang menjadi pikiran kita, karena jauh. Demikian tingginya langit dari bumi, seperti itulah tingginya jalanku dari jalanmu, kata Tuhan, rancanganku dari rancanganmu.
Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Mendendam, apapun alasannya, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu saya mau berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari ini secara khusus engkau dengarkan firman Tuhan, engkau masih punya sakit hati, engkau masih punya bencian, engkau masih punya dendam di hatimu. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, secara khusus mereka yang menaruh di tangan kanan mereka, di dada mereka masing-masing. Mereka mau membuka hati mereka, mereka mau melepaskan dendam itu, akar itu, untuk dikeluarkan dari hati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan lihat mereka yang sungguh-sungguh merindukan untuk melepaskan pengampunan. Hamba berdoa Roh Kudus mampukan dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka yang masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan kebencian, masih menyimpan kekecewaan, hari ini terlepas dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Mereka dibebaskan, digantikan dengan hati yang mengasihi, hati yang mencintai Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa. Aku juga berdoa buat orang-orang yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Allah pulihkan sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan mereka, firman disembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap mereka yang hari-hari mengalami kesulitan hidup. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan dendam apapun alasannya. Jangan sakit hati. Serahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Tuhan yang adalah pembela kita. Tuhan Yesus memberkati kita.